Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, mohon kalian bisa mulai menyiapkan diri, bukunya dibuka. Dari buku PSK kalian itu di bab 1 ya, tentang sistem reproduksi manusia. Oke anak-anak, sudah siap ya? Yuk kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya dengan judul sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu harus selalu bereproduksi. Mengapa demikian? Nah, jadi apa sih fungsi dari kita untuk bereproduksi? Kemudian bagaimanakah reproduksi itu berlangsung? Apakah hanya di tingkat organisme atau sampai di tingkat sel itu juga terjadi peristiwa reproduksi ini. Nah, nanti kita bisa lebih paham setelah kalian mempelajari bab ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini anak-anak, di kelas 7 kalian itu sudah mempelajari tentang organisasi kehidupan. Di dalam hierarki kehidupan itu pertama kali kita mengenal atau kita itu sebetulnya berasal dari sel. Dari satu sel ini kemudian membelah gitu ya, sampai menuju tingkat jaringan. Jadi kalau ke jaringan itu adalah sel-sel yang fungsinya sama, membentuk jaringan, kemudian jaringan saling berikatan, membentuk organ, melaksanakan fungsi tertentu, kemudian organ ini menjadi sistem organ, masing-masing sistem organ saling berkoordinasi, jadilah organisme atau individu seperti kita. Nah, anak-anak, ini adalah hal yang patut kita syukuri ya, karena kita sudah diberikan keteraturan di dalam tubuh kita. Jadi kita diciptakan itu dalam kondisi yang sudah sangat sempurna. Nah, untuk itu anak-anak, keteraturan ini terjadi awal mulanya dari mana? Ternyata dari pada saat kita masih satu sel tadi ya, kemudian berkembang terus menjadi banyak sel dan menjadi organisme yang utuh seperti sekarang ini. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana ibu mengandung? Kemudian apakah ibu bisa mengandung tanpa kehadiran ayah? Tentu jawabannya tidak. Nah, untuk itu perlu ada suatu perkawinan, pernikahan, yang intinya dari pernikahan antara ayah dan ibu kalian, lahirlah kalian. Nah, jadi proses menghasilkan keturunan itu melibatkan sistem reproduksi. Begitu kurang lebihnya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, jadi tadi ya ada 3 alasan mengapa sel bisa mengalami pembelahan. Jadi di bab reproduksi ini kita juga mempelajari tentang pembelahan sel. Selain juga nanti kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia serta penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Jadi ada 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Masih ingat ya, kamu salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya itu bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam satu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Pernah juga kah kamu mengalami luka pada tubuhmu? Ya, apakah setelah berapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup? Jadi, di proses penutupan luka di bagian tubuhmu tadi itu terjadi perbaikan jaringan yang rusak. Proses dari perbaikan jaringan yang rusak itu adalah hasil dari proses pembelahan sel. Nah, kemudian selanjutnya reproduksi atau perkembangbiakan itu adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel.
Jadi itu tadi anak-anak arti pentingnya kita belajar tentang pembelahan sel sebelum lebih jauh belajar tentang sistem reproduksi. Jadi di dalam makhluk hidup itu kita mengenal ada 3 pembelahan sel. Jadi yang pertama itu adalah pembelahan amitosis, kemudian yang kedua pembelahan mitosis, dan yang ketiga pembelahan meiosis. Untuk pembelahan amitosis ini adalah pembelahan spontan. Jadi yang dimaksud dengan pembelahan amitosis adalah pembelahan spontan. Ini terjadi pada organisme tingkat rendah. Contohnya pada amuba. Amuba itu kan hewan bersel satu ya, anak-anak ya. Ya, di sini proses pembelahannya itu tidak melalui tahapan-tahapan yang rumit. Jadi hanya berupa tahapan yang sederhana. Kita lihat di gambar ini. Yang pertama ini sel ini ya, satu sel bakteri ini pertama ada DNA-nya itu mengalami duplikasi dulu. Jadi replikasi dulu, membelah diri, kemudian dia memanjang. Setelah itu terbentuk dinding sel dan terjadi pembelahan. Jadi tadi DNA yang pertama 1 mengalami replikasi jadi 2 DNA, kemudian selanjutnya 2 DNA ini saling memisahkan diri ya, kurang lebih seperti itu, sehingga akhirnya terbentuk 2 sel anakan dari 1 sel induk. Nah, ini pembelahan amitosis itu sekali lagi tidak terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi, tapi hanya terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah. Jadi di dalam makhluk hidup yang tingkat rendah ini, pembelahan amitosis itu kurang lebih itu juga berlangsung sebagai proses reproduksi mereka. Selanjutnya, proses pembelahan yang terjadi pada organisme tingkat tinggi itu ada 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, menurut teori sel, semua sel hidup maksudnya ya, berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Nah, proses pembelahan sel ini yang tadi saya kemukakan pada organisme tingkat tinggi itu dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom induknya. Ya, untuk diperhatikan anak-anak, kromosom ini adalah materi genetik yang yang berperan dalam pewarisan sifat. Itu nanti kita pelajari di bab 3 ya. Nah, bagaimanakah dengan pembelahan secara mitosis? Kita lihat dulu ya dari gambar ini. Kita lihat anak-anak, di dalam pembelahan mitosis itu ada dihasilkan kromosom yang bersifat 2N atau diploid. Nah, di dalam pembelahan mitosis ini ada 4 tahap ya, mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ada satu tahap yang merupakan tahap persiapan, itu dinamakan sebagai tahap interfase. Lebih jelasnya bisa kita cek berikut ini. Ya, jadi tujuan pembelahan mitosis itu adalah untuk pertumbuhan, mengganti sel yang rusak. Kemudian terjadinya itu di sel tubuh, dihasilkan 2 sel anakan, kromosom anak sama dengan kromosom induk, didahului dengan interfase, dan ada 4 fase yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Secara lebih rinci, tahapan pertambahan mitosis adalah seperti ini ya. Yang pertama profase. Di dalam tahap ini, membran inti lenyap. Kromatin menjadi kromosom, sentriol menuju ke kutub masing-masing. Sedangkan pada tahap metafase, yang ciri khasnya itu adalah kromosom sudah berkumpul di bidang ekuator. Selanjutnya, di tahap anafase,
kromosom yang tadi berkumpul di ekuator akan saling memisahkan diri menuju ke kutub masing-masing. Dan di tahap telofase, kromosom yang telah sampai di kutub tadi sudah menata diri, kemudian terjadilah membran kembali ya, dan terbentuk membran sel baru. Peristiwa ini adalah akhir dari pembelahan mitosis. Nah, yaitu terjadinya pembelahan sitoplasma. Nama lainnya adalah sitokinesis. Di akhir ini nanti sel menjadi dua. Adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah sel induk. Sehingga tujuan dari pembelahan meiosis adalah untuk mengurangi jumlah kromosom dan terjadinya di alat kelamin. Tahapannya ada dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dan tadi ya dihasilkan 4 sel anakan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis 1 itu tahapnya sama seperti di mitosis ya. Jadi ada profase, metafase, anafase, telofase. Diberi tulisan 1. Kemudian pada saat meiosis yang kedua, ada lagi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, lengkapnya kalian bisa melihat di buku BSE kalian tentang fase-fase pembelahan meiosis. Oke, anak-anak. Nah, pembelahan meiosis itu terutama terjadi pada sel-sel kelamin. Kira-kira mengapa demikian? Nah, sebelum lebih jauh kita lihat di sini. Jadi yang pertama, ini ada dua peristiwa pembentukan sel kelamin yang disebut dengan spermatogenesis dan oogenesis. Keduanya sama-sama merupakan pembelahan yang bersifat meiosis. Bedanya apa? Seperti ini. Di dalam spermatogenesis ini ya, spermatogonium akan tumbuh menjadi spermatosit primer yang masih 2N, kemudian mengalami tahap meiosis 1 sehingga dihasilkan spermatosit sekunder yang sudah setengah dari jumlah kromosomnya, jadi N. Kemudian setelah melalui tahap meiosis 2, di sini nantinya akan terbentuk 4 sel sperma yang bersifat haploid. Pada peristiwa oogenesis hampir sama sebetulnya ya. Di sini oogonium akan tumbuh menjadi oosit primer yang bersifat diploid atau 2N, kemudian mengalami pembelahan meiosis pertama, terbentuk badan polar 1 dan oosit sekunder. Nah, selanjutnya di badan polar 1 ini akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid dan oosit sekunder juga 2 sel anakan. Namun, perbedaannya dengan yang sperma tadi, 4-4-nya sel sperma ini akan tumbuh. Artinya akan dihasilkan sel anakan baru. Tetapi pada peristiwa oogenesis, hanya satu yang berkembang menjadi ovum, lainnya berupa badan polar, dan badan polar ini nantinya akan tidak berfungsi. Nah, itu tadi anak-anak tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Sudah cukup jelas ya? Nah, sekarang kita lihat di sini, analisislah mengapa pembentukan sel kelamin itu terjadi melalui pembelahan meiosis. Nah, jadi kurang lebih begini anak-anak. Jadi dalam pembentukan sel kelamin itu terjadi melalui pembelahan meiosis agar keturunan atau individu baru yang mempunyai kombinasi sifat dari kedua induk tetap memiliki kromosom 2N. Hal yang perlu diingat di sini adalah pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi, karena sel yang dihasilkan dari pembelahan meiosis memiliki kromosom yang jumlahnya setengah dari jumlah kromosom sel induk.
Apabila jumlah kromosom sel induk 2N, maka jumlah kromosom sel anakannya adalah N. Dengan demikian, jumlah kromosom sperma maupun sel telur adalah N. Pada peristiwa fertilisasi, nantinya akan terbentuk sigot. Sigot tersebut memperoleh kromosom dari sel sperma N dan sel telur N, sehingga sigot mempunyai kromosom 2N. Selanjutnya tadi, sigot berkembang menjadi individu baru yang kromosomnya juga 2N sama dengan induknya. Nah, itu ya anak-anak tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.